Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan rekan-rekan tenaga honorer, khususnya honorer kategori 2, terkait dengan solusi atau kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan honorer kategori 2 ini. Untuk itu, kepada rekan-rekan yang memiliki beberapa pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar video ini. Insya Allah kami akan memberikan jawaban sesuai dengan fakta yang ada. Kepada rekan-rekan, silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Suwajar Diantoro beberapa waktu yang lalu telah menjelaskan terdapat dua opsi solusi penyelesaian honorer kategori 2. Opsi yang pertama yaitu melalui filtrasi dan juga pencermatan ulang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Rekan-rekan sekalian, untuk opsi filtrasi, Sekjen mengarahkan agar ex tenaga honorer kategori 2 yang masih memenuhi syarat agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Sementara itu bagi honorer K2 yang sudah tidak memenuhi syarat bahkan tidak lulus dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil dan P3K akan didorong untuk mengikuti seleksi P3K afirmasi. P3K afirmasi adalah kebijakan khusus atau diskresi bagi honorer K2 agar bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Kebijakan ini menurut Sekjen Kemendagri ini kemungkinan akan berlaku selama 4 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2026 mendatang. Rekan-rekan sekalian, dari apa yang disampaikan Bapak Sekjen Kemendagri ini setidaknya sudah menjawab pertanyaan beberapa rekan terkait dengan kebijakan pemerintah kepada tenaga honorer kategori 2. Meskipun mungkin di sisi lain saat ini pemerintah atau di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga telah bergulir rancangan perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana dalam salah satu pasal di rancangan perubahan undang-undang tersebut terdapat poin yang mewajibkan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Akan tetapi di sisi lain sampai dengan saat ini pembahasan rancangan perubahan undang-undang tersebut masih bergulir dan terus berdinamika di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga telah melalui 3 masa persidangan. Kalau kita lihat untuk kriteria peserta yang mendapatkan afirmasi atau bonus tambahan nilai di seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional guru, ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah yang memiliki sertifikat pendidik itu mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian selanjutnya adalah bagi honorer yang berusia di atas 35 tahun saat melamar dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun akan mendapatkan tambahan nilai 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian untuk penyandang disabilitas mendapatkan nilai sebesar 10%. Kemudian di sini di poin 4 sudah disebutkan bahwa bagi honorer yang merupakan kategori 2, kategori guru dari tenaga honorer kategori 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun hingga sekarang dan terdaftar di data Dapodik, maka akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi untuk di seleksi penerimaan P3K tenaga guru, kebijakan afirmasi ini sudah berlaku kepada rekan-rekan yang berstatus honorer kategori 2. Sedangkan untuk kebijakan afirmasi pada honorer tenaga kesehatan, di sini secara eksplisit belum disebutkan untuk tenaga honorer kategori 2. Akan tetapi kemungkinan dia masuk di poin kedua ini yang
disebutkan bahwa pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa paling kerja 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja ini sebagai non-ASN mendapat tambahan nilai sebesar 25% atau sebesar 113 poin. Nah, untuk tenaga honorer kategori teknis sampai dengan saat ini kebijakan afirmasi ini belum diberlakukan. Sehingga kita masih menunggu tindak lanjut dari rencana kebijakan yang telah disampaikan oleh Bapak Sekjen Kemendagri terkait penyelesaian tenaga honorer kategori 2 yang menyebutkan bahwa honorer kategori 2 akan ditindaklanjuti melalui filtrasi, seleksi PNS, dan kebijakan P3K dengan mendapatkan bonus nilai afirmasi. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan kebijakan pemerintah terkait atau dalam penataan honorer kategori 2. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi rekan-rekan yang masih memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawabnya sesuai dengan fakta yang ada. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya.